Saya rasa inilah waktunya di sini dengan sosok Chris John ini merupakan satu kebangkitan dunia olahraga, terutama olahraga tinju profesional setelah era LS Pikal terlebih dahulu dan Nico Thomas. Maka sekarang ini sudah menjadi apa namanya membangkitkan dunia olahraga tinju profesional melalui Chris John. Nah, stamina Chris John cukup baik hingga ronde ke-10. Stamina dari Derek Gainer hanya bagus sampai ronde ke-7. Jadi selanjutnya adalah kemenangan Chris John. Satu kelebihan Chris John, dia masih muda. Masih cerah untuk ke depan. Dia masih 25 atau 26 umurnya. Nah, kekurangan itu saya rasa setiap manusia ada kekurangannya, ya. Nah, Chris John mungkin harus tambah dengan melatih diri, ya. Nah, di sini saya akan sampaikan bahwasanya pelatih yang terbaik dalam satu atlet itu dirinya sendiri. Lihat sama Chris John, ketika dia dipukul seperti apapun, kelihatan sekali tidak ada goncangan kejiwaan, tidak ada goncangan semangat bertaruh. Dia tetap tampil seperti tidak terjadi apa-apa terhadap dirinya. Dan ketenangan itu yang menjadikan dia bisa menata serangan dari ronde ke ronde. Ya kalau olahraga sebagai sport sebagai ini ya bagus. Tapi dalam soal budi pekerti ya bagus. Karena seorang di dunia persilatan ya, itu guru itu orang tua nomor satu. Zaman dulu kalau murid murtad itu dibunuh. Saya sebagai perwakilan RBAC yang tidak mengikut campur urusan mereka, itu semua internal daripada urusan manajemen mereka, ya. Apakah promotornya, apakah manajernya, atau petinju sendiri atau pelatih, ya. Nah, memang sekarang ini sudah ditangani oleh pemerintah untuk supaya terjadi ribut-ribut. Sayang kalau terjadi ribut-ribut, maka apa namanya total itu akan rusak juga nanti. Ya, pantas tidak pantas Sultan Randing berpisah dengan Chris John itu menjadi pelatih ya. Itu adalah masalah pribadi yang tidak bisa kita ikut campuri. Mungkin ada perasaan hard feeling dari Chris John terhadap Sultan selama ini. Kita tidak tahu. Walaupun kita tahu, kita tidak tahu sampai di mana katakanlah pengaruhnya terhadap kedua belah pihak. Karena yang sakit hati, yang punya hati adalah Chris John, bukan kita. Dan ya kita berikan saja kepada mereka berdua bagaimana cara memilih jalan berpisah dengan baik. Untuk disatukan saya kira mereka sudah berat sekali. Sekarang harapannya sudah sampai juara dunia kan harapan apa? Saya udah puas saya membuat orang juara dunia. Ya kan? Ini kan diributi karena lihat duit, coba kalau ada duit. Pasti kan masih tetap di saya. Ada duit kan? Karena duit. Nah, saya juga hanya lihat masalah sebenarnya yang diributi siapa? Saya mau mempertanyakan apa bisa orang menjaga di dalam prestasi itu. Ya, syukur alhamdulillah bisa mereka menjaga. Ya itu aja, aku tidak ada rasa sesal apa. Oke, kasus dengan mantan pelatih dan juga mantan manajer Anda itu pastinya banyak pro dan kontra ya. Sampai ada bilang Anda kacang lupa kulit, bilang Anda murtad dan segala itu. Menurut Anda sendiri gimana? Iya, ya sulit ya orang-orang memang ada pro dan kontra itu ya. Jadi maksudnya yang bisa ditekankan di sini ya bahwa memang saya tidak melupakan jasa Pak Sultan Rambing, bahwa memang beliau berjasa untuk melatih saya, untuk membesarkan saya. Oke. Bisa jadi seorang juara dunia juga. Tapi juga ya itu jadi mungkin karena memang sudah tidak ada kecocokan dan maksudnya ya ada masalah-masalah itu ya, sehingga mungkin juga kalau saya bertahan pun mungkin juga keadaan juga tidak bisa lebih baik lagi gitu. Oke. Anda setuju nggak kalau dibilang kacang lupa kulit? Karena biasanya memang orang setelah besar kadang-kadang suka melupakan gitu kan asal-asalnya siapa yang dari awal merintis dan segala macam itu. Kalau saya pikir bahwa sebaiknya bahwa mereka juga harus mengerti sebetulnya kenapa saya bisa jadi seperti ini kan. Apa masalah-masalahnya dan apa memang itu sebuah alasan kuat untuk saya keluar dari kepelatihan Bapak Sultan Rambing kan. Harusnya kan bisa mereka bisa mengetahui sebetulnya sejauh mana masalah saya sehingga kok saya bisa meninggalkan beliau gitu. Pastinya kan ada masalah yang menurut saya itu masalah yang sangat berat gitu, sehingga kenapa saya harus meninggalkan beliau gitu. Sejak usia berapa sih dilatih sama Pak Sultan Rambing? Waktu itu
sekitar 16 tahun saya 16 tahun 16 sampai tahun saya pindah ke kemarin. Sasana Bang Buana. Sebelumnya saya sudah dilatih dari kecil, dari umur 5-6 tahun oleh ayah saya. Oke. Setelah itu saya sudah sempat saya bertanding di amatir. Saya sempat memenangkan beberapa kali pertandingan di amatir. Setelah itu mungkin karena memang keadaan mungkin posisi Sasana kita yang berada di desa mungkin kurang mempunyai mungkin peralatan yang baik, atau mungkin untuk ke depan agak lebih susah, makanya kenapa kita harus saya dititipkan oleh ayah saya ke Sasana Bang Buana itu. Dulu waktu kecil gimana dilatih sama bapak? Kenapa nggak bapaknya aja yang jadi manajer atau pelatih terus gitu? Nah itulah, jadi keterbatasan dana ya di daerah saya waktu itu saya besar di daerah Banjarnegara, Desa Gelang, Kecamatan Rakit. Nah itu memang kita sangat kesulitan sekali untuk mempunyai suatu sasana yang baik, ya. Waktu di Tegalan dulu ya? Ya di Desa Gelang itu. Dulu latihnya katanya suka di Tegalan, masuk sawah gitu. Di lapangan biasanya. Di lapangan. Iya, Oke, betul. begitu keras dulu sepertinya dilatih sama bapak. Iya, jadi ya memang itu semua berkat ya sangat-sangat besar sekali jasa ayah saya untuk menjadikan saya juga seperti ini gitu. Memang dari dipupuk dari awal oleh ayah saya. Beliau begitu disiplin dan begitu keras untuk melatih saya untuk menjadikan saya seorang petinju yang baik. Yang bisa dibilang dari dulu cara-caranya sangat tradisional ya. Apa bisa dibilang ini juga obsesi dari bapaknya Bung Chris John sendiri ingin menjadi petinju, anaknya akhirnya jadi petinju. Iya, ya betul. Beliau dulu memang seorang mantan petinju, petinju amatir di Jakarta. Dia punya hobi yang sangat kuat sekali. Tapi karena berhubung mungkin orang tuanya tidak mengizinkan, ya, dan dia pernah sempat bertanding saat orang tuanya meninggal. Dia sempat bertanding pada usia yang sudah senja sekali, 29-30 gitu. Jadi sekarang ya dia seperti ada hasrat yang terpendam gitu, dan diturunkan kepada saya dan adik saya tadinya, Andrian John. Iya. Tapi akhirnya berhasil Bung Chris John saja gitu. Iya, betul. Oke. Sebenarnya sejak kecil sudah bercita-cita ingin jadi petinju. Sebetulnya cita-cita itu sendiri ya bukan dari saya sendiri juga ya. Jadi kan dari kecil dulu itu saya sudah jadi atlet wushu juga kan, ya, atlet nasional bahkan sempat, gitu. ya. Jadi kenapa larinya jadi profesionalnya malah tinju. Jadi dari awal dulu ya saya ceritain. Jadi memang dari awal, dari kecil itu memang obsesi ayah saya yang begitu kuat untuk menjadikan saya dan adik saya seorang petinju. Ya, jadi memang dia dari kecil itu kita sudah diarahkan untuk berlatih tinju gitu. Jadi itu seperti tugas kita sehari-hari gitu ya. Jadi ya sebetulnya seneng ya enggak ya. Jadi seperti apa dulu waktu kecil jago berantem gitu? Enggak juga, suka agak dipaksa gitu dari ayah ya. Nah, bahwa kamu ini tugas kamu harus sekolah, harus ini dan harus menyesal latihan. Tidak? Gitu. Jadi kan dipaksa katanya. Menyesal tidak sekarang? Nah itulah, jadi dari awal kita setengah terpaksa ya untuk berlatih tinju. Sampai terus memang karena memang ayah yang disiplin, ayah yang keras, papa saya ada bisa menghasilkan terus sampai Chris John pertama kali saya bertanding, saat itu ya baru saya merasakan bahwa ternyata begini ya dunia tinju, dan saat itu pun hobi mulai timbul di dalam diri saya. Kita akan lanjutkan nanti perbincangan tentang tinju ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan menyaksikan Mas Ray sekarang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.